Halo, Bu. Udah lupa aku sih. Surya, Bu. Surya. Surya Dilaga. Nova, Bu. Lupa semua. Udah berapa tahun? Udah 20 tahun itu. Yuk. Sama suami itu ya Bu, di sana. Udah berkeluarga belum dia? Oh, Iya, anak ibu siapin dulu tuh kalau cerita Yayang ini. Jadi Yayang tercinta ya. iya, udah lama nggak ketemu sama si Yayang Bu. Terakhir waktu kita ke puncak. Iya, yang yang diingat ke Jogja itu. Oh iya, ke Jogja kelas 3 betul Bu. Ingatnya dia sama ini, sama siapa? Rosida, Nabila. Nabila. Yang dibawa Nabila ke alun-alun. Iya. Kita cari. Kali duduk sendiri. Iya, Bu. Iya, Bu. Enak di sini ya Bu, adem Bu. Ini Bu. Dua 20 tahun yang lalu. Iya. Kayaknya. Wah, Ibu tinggal Dia sebelum masih sehat Iya. ya, Bu. Ibu masih sehat. Iya, nggak berubah ya Ibu. Tadi Ibu kita ke Yati ya. rumah Ibu Jaki Adam ya. Iya. Baru jatuh dari kamar mandi, Bu. nah, tuh kalau udah kuat gitu. Saya Betul. jalan sendiri. Ini sendalnya samping sini tuh miring gitu. Jatuh. Iya. Sadar saya nggak apa-apa, lagi jalan-jalan pagi gitu jam 9 setengah 10. Tapi otakku masih jalan. Kalau aku jatuhnya lurus, aku nabrak tiang beton listrik, nabrak batang jambu, pohon jambu. Kalau aku jatuhnya ke kanan, jangan-jangan ada mobil lewat, motor lewat. Udah aku jatuh ke kiri, paling masuk got. Itu sadar, saya bilang, jatuh. Jatuhnya saya miring ke kanan gini, maka ya begini tapi akunya ngadepnya ke kanan, makanya yang luka sini di atas kuping ini. Nah di situ kan ada orang belanja banyak, saya diangkat sama tukang sayur sama ini diangkat. Kenapa Bu Haji? Lah diangkat. Saya yang melek sadar, terus ada yang panggil, ayo anterin sini Bu Haji ke rumah sakit. Ditanya gaplek situ aja, yang gaplek dia langsung dijahit 7. Darahnya banyak katanya, kerudung itu sampai nggak karuan. Tapi bagus ya keluar darahnya, nggak Iya. beneran di dalam Ibu ya. Iya. Kayak beneran. Saya takutnya cuma kalau darahnya nggak bisa berhenti gimana, cuma itu aja saya takutin karena saya kan ada prediabetes. Itu yang saya ngeri. Tapi kata dokter nggak apa-apa, tekanan darahnya normal 120/80 kok, berarti normal kan. Iya. Semua baik-baik aja. Terus kemarin udah kontrol 4 kali, udah dicabut benangnya. Cuma ya itu jangan keluar rumah dulu Bu, pokoknya nggak bisa keluar rumah. Baru Bu sehat. Kejadiannya Baru tanggal 14 kemarin, Selasa tanggal 14. Baru 3 minggu yang lalu ya. Di gang yang pertama itu. Gang rumah sana itu. Habis nengok rumah sana terus aku jalan, sayur lihat tukang belanja, belum sampai nyebrang got udah jatuh duluan. Untungnya orang-orang menarik saya semua di kompleks ini, jadi saya diangkat, dikasih minum. Saya minum ya biasa aja, nggak sadar kalau sini udah bocor. Yang namanya bapak-bapak itu
udah dibawa ke rumah sakit, dijahit 7, kata dokternya nggak apa-apa. Di rumah sakit sekitar 4 jam itu boleh pulang. Terus itu hari Selasa, Jumat suruh kontrol, terus Selasanya kontrol, Kamis kontrol, Sabtu kontrol terakhir, Sabtu benar, tapi belum begitu kering gitu. Belum begitu kering, makanya nggak boleh keluar, nggak boleh pakai kerudung kalau nggak kepaksa. Karena apa? Biar keanginan Bu, biar kering. Terus benjolnya itu biar hilang juga. Sini pada luka-luka ini, di sini biru, ini biru itu masih. Karena jatuh ke kiri sih. Iya, sayanya badannya ke kanan tapi jatuhnya ke kiri. Gitu. Terus di sini dengkul ini ya kena peset-peset langsung. Suaranya masih sama ya? Iya. Suara dan apa namanya? Iya, Alur ceritanya ya. Nggak berhenti kalau cerita ya kan. Nggak ada terputus gitu. Masih seperti itu. Iya, Bu. Katanya kan dulu kalau nerangin, kalau watak ora iso mari, kalau watuk iso mari. Oh, Kalau gitu. watak ora ono obate, Iya. yen watuk ono obate. Oh. Jadi kalau watak itu bawaan. Bawaan, Nah, iya. Nggak bisa Nggak hilang. bisa hilang, Iya. iya. Kalau batuk nggak ada tapi kalau obatnya. batuk ada obatnya. Iya benar. Itu Justru- menggambarkan ciri justru- kita masing-masing. Justru itu yang kita kangenin dari Ibu. Ingat masih ingat. Iya. Iya. Ah, Jadi ceritanya gini Bu, kita kan pas corona itu kan memang semua kerja di rumah. ah, Jadi kita punya grup nih, Ya. angkatan kita tahun 97 sampai 2000 kan. Jadi kerjanya main handphone mulu, rame-rame di grup ya kan, ngebahas guru lah. Akhirnya timbul lah bikin acara kayak gini-gini Bu. ah. Tadi kita mau ngumpul bikin acara, mau bikin acara di Temu Temu kangen. Kangen, acara di restoran mana, kita undang ibu-ibu semua. Tapi karena hari ini nggak memungkinkan kan, Iya. jadi ya paling sementara kita mungkin perkenalan silaturahmi kita datang aja ke rumah-rumah ibu gitu. Ya mungkin itu aja sih Bu. Kita paling ngasih bawa bisa kecil dulu. Tanya kabar. Kabar iya, sehat ya. Yang penting Penting itu Bu. bisa nostalgia. Iya. Banyak sebenarnya yang lain-lain pada pengen ketemu, cuman karena mereka juga lagi sibuk juga kali ya Bu ya. Jadi Karena belum kita nggak sempat. ngizinin banyak-banyak. Banyak-banyak, karena kan masih iya. di corona kayak gini Bu. Ini portal situ baru aja dibuka juga. Kemarin lockdown. Ya, jadi apa saja nggak boleh masuk. Oh, iya kan? Nah, baru dibuka. Mm-mm. Karena sini kan jalur utama mau ke komplek atas sana. Lah untung saya udah pindah ke rumah sini. Kalau aku rumah di depan, waduh ramenya bukan main. Tuh kan. Mm-mm. Ingat yang dulu di sini. Iya, yang rame-rame ya. Pas masuk itu ingatnya nggak jauh dari pas Iya. masuk. Ini rumah pertama saya. Terus saya yang lahir, saya pindah rumah depan. Dulu rumah depannya dikontrak mahasiswa UIN. Pas saya yang lahir, yang 3 bulan, saya pindah sana. Terus saya bilang mahasiswa, mau ditempatin sendiri, saya bilang pindah sana. Di sini didandanin, dikontrakkan 15 tahun kalau nggak salah. Dikontrak 15 tahun, dia pergi nggak pamit, rumahnya hancur kayak kandang kuda. Jadi bongkar aja sekalian. Padahal dulu kan udah didandani. Nah, akhirnya ya udahlah pindah ke sini aja. Waktu bapaknya meninggal pindah sini. Karena di rumah sana terlalu gede buat saya ngeri juga. Iya benar. Terus tetangganya sini kan apa semua isi gitu. Walaupun samping saya ini kosong, tapi paling enggak kalau ada apa-apa itu gampang. Kalau di depan kan tetangganya masing-masing. Rumahnya gede-gede jadi masing-masing. Udah sana dianggurin aja. Nah, terakhir kesini itu angkatan sebelum pandemi. Lulusan 87 Pak Saryono, angkatan Pak Saryono. Oh. Sekelas kesini. Laki perempuan. Ramenya bukan main. Ya pas awalnya kan murid ibu juga. Iya. Rame bukan main. Kali Ibu dulu pensiun tahun berapa Bu? Umur 60 tahun 2013. 13. Tapi stop ngajar tahun 14. Oh.
dikasih waktu 1 tahun lagi ya, Bu? Ya, karena kasihan anak-anak yang kelas 3 kan. Kalau ganti udah gurunya ujian anak-anak ya. nggak mau. Mm-mm. Katanya enggak, sosiologi kan ujian nasional ya, Ah. UN. Kalau diganti gurunya yang pindah dari 24 itu Oh. nggak enak itu gurunya. Oh. Habis sosiologi yang diajar, tapi dia aslinya bukan guru sejarah, bukan guru sosiologi, guru PKK. Oh, backgroundnya bukan dari sosial. Ya, paling di kursus gitu aja kan, otomatis ya memang kurang gitu loh. Zaman saya kan UN itu sosiologi itu nilainya rata-rata 75. Padahal SMA 68 aja Itu masih di 35 tuh, Bu? Enggak, masih di 35 2013. Enggak. masih. Masih. Loh, saya ini dari masuk sampai keluar di 35. 35. Iya. Oh. biasa. Hebat ya. Saya berdoanya cuma itu aja. Pokoknya saya maunya pensiunan 35. Karena apa, yang pindah ke sekolah lain pada mengeluh nggak enak, butuh T. Iya. Iya, Ya. tadi Bu Darma juga tadi cerita dia nggak di 35 terus kan, dia Heeh. pindah-pindah gitu kan. Saya Siapa? setuju. Bu Darnis. Oh, Bu Darnis ya. Iya. Darnis kan dari SMA PGRI Ah. aslinya. Ah. Terus pindah ke 35, terus dia negerinya juga 35. Sampai sekarang. Enggak deh. 7. Dia SMA 7. SMA 7. Pensiunnya nanti SMA 7. SMA 7. Tapi dia tetap aja ngeyel ikut grupnya pensiunan 35. Banyak itu dia sampai saya. Iya betul. Ngeyel, Bu Indiati guru kimia. Ya. Kan udah lama pindah di 24. Nah. Pensiun ikut gabung di situ. Karmina juga gitu, udah Iya, pindah 24, Bu Ngadawiyah di 24. Bukan Mina yang ngajar PPKN, Bu? Iya, Oh, yang pada sebel. iya, iya, iya. Yang jutek ya, jutek Ya, Bu ya. nggak bisa senyum katanya. Iya. Sampai sekarang yang kayak gitu. Iya, iya. Ngomongnya yang masih certak-certuk gitu. Seperti Bu In juga. Bu Tuti udah jadi kepala sekolah di SMA 102 di Priok sana. Terus dipindah, dia minta dipindah, saya mau dipindahnya ke 35 aja, nggak usah naik pangkat tapi pindah pulang ke 35 gitu. Akhirnya dipindah 35, setahun apa 2 tahun pensiun, jadi pensiunnya 35 lagi, pada balik ke 35 semua. Saya ketawa, kalau Pak Saryono setengah tahun, nggak ada yang 3 bulan 4 bulan yang lalu WA saya, Mak, terima kasih. Dalam hati, terima kasih apa ya? Atas doa Mak, saya sekarang diangkat jadi kepala dinas pendidikan DKI, Mak. Wih, mantap. Saya bilang ya, alhamdulillah itu hasil perjuangan keras kamu. Enggak juga, Mak. Perjuanganku cuma sekian persen, Mak yang berjuang sekian persen. Kenapa aku dibawa-bawa? Dulu kan waktu diajar Mak kita suka cerewet nakal, tapi Mak selalu nasihatin kita. Oh ya sudah. Nanti kalau saya ke rumah aku nelpon dulu ya, Mak. Jadi mereka yang udah jadi orang itu masih ingat saya. Asep itu barengannya Pak Saryono juga, yang sekarang jadi Kadip Humas Metro Jaya. Asep Adi Saputra itu. Yang pangkatnya apa, udah komisaris apa itu. Itu juga gitu, masih ingat saya. Kalau panggil tetap Mak. Yang kemarin reuni, ngajak reuni, saya bilang nanti kalau COVID-nya udah hilang semua baru aku mau. Tapi kalau sekarang aku nggak mau. Bener ya Mak, pokoknya Mak sehat. Mak harus reuni sama kita-kita. Iya. Kemarin katanya sekelas Mak. Pokoknya asik kalau ingat wali kelasnya Mak itu, rock and roll katanya. Saya jadinya tuh ketawa kan. Terus aku tanya, ayo yang masih pinjem kasetnya Mak, dibicis siapa? Agak dipulangin yang lagi. Dulu kan suka gitu kalau di kelas, suka anak kok males banget belajar. Aku bawain kaset aja kan, kaset yang puter itu kan dulu. Aku setelin gitu pakai itu UHV itu ya, UHV kan bisa untuk kaset itu yang di sekolah itu. Setelin ada nonton itu apa Mak? Ya pokoknya nonton, diperhatikan dulu. Aku setelin Rolling Stone. Sekelas ibu.
sekelas heboh. Mak ada saja, tahu kita Mak. Ya tahu lah, Mak kan sejaman sama dia yang nyanyi itu. Iya, sama tuanya. Terus sudah nyanyi, udah matiin. Ya, Mak dimatiin. Semangat sekarang, semangat belajar lagi. Nanti kelas sebelah ngintip. Bu Saur itu yang sering ngintip. Ada apa? Kok ada suara musik? Sini. Aku kasih lihat sampul kasetnya. Aku pinjam. Kayaknya satu kaset saya masih sama dia. aku pinjam. Tapi Bu Saur udah meninggal tahun berapa ya? Udah lama. Udah lama ya? Kita kesana, udah lama. Waktu ngajar itu kan udah sakit ya. Udah sakit, terus di rumah berapa tahun, 4 tahun. Sakitnya makin parah. Terus meninggal. Sebelum meninggal kita nengok dulu waktu itu. Kita dipesenin ke siapa yang Bu Elvida nengok ke sana dipesenin. Tolong dong angkatannya Bu Yatmi, Bu Tuti, aku kangen katanya. Padahal teman berantem kan itu Bu Saur itu. Satu-satunya guru yang berani sama Bu Saur cuma saya. Yang lain takut kan? Takut kalau dilawan nanti Bu Saur naik meja, wah, buat jatuh geblak kan. Kan emosinya tinggi kan? Iya benar. Saya datang, ada apa? Ngajak berantem lagi apa? Kok tau ngekek dia. Anaknya si Ucok gini, tuh mama bisa tertawa ketemu ibunya. Selama ini di rumah nggak pernah tertawa tahan katanya. Ya udah sekarang tertawa makan. Kita makan yuk Senin. Hus, sakit kok ke Senin. Kan sebenarnya ngajak saya ke proyek Senin. Iya. Makan nasi kapo. Nasi kapo, iya. Di bawah itu dekatnya jualan lele. Proyek lama ya, Senin. Iya. Proyek Senin yang lama itu, yang aduh baunya nggak karu-karuan itu. Tapi hobinya besar itu, mana nasi kapo. Terus makan ketan pisang. Ketan pisang. Enggak kenyang nasi kapo aja, udah kenyang masih ketan pisang. Enggak apa-apa, masih ada tempat di perut. Tapi sekarang di rumahnya itu siapa ninggalin Bu? Yes. Anak ya. Kan kita juga mau ada rencana ke situ, cuman juga kita bingung nih. Anaknya si Ucok. Ada, Bang Ucok ada ya? Ada. Oh ya udah. Masih di rumah yang lama kan, yang dekat rumah Bu Mada itu? Daerah Salemba. Jauh. Belakangnya apa itu? Penjara Salemba. Bukan. Bepom. Oh, berarti dekat Bu Mada ya? Bu Made masih ke sana, penjara ke sana lagi. Bu Made Mardani ya. Bu Made itu melewati pasar keramik itu. Oh, gitu. Kalau Bu Made kiri jalan, depannya sini apotek Restu kalau nggak salah. Oh, Apotek Restu, jembatan Serong ya Bu ya. Depannya kan ada, kalau ke Senen, Metro Mini ke Senen kan lewat sungai itu ya. Ini apotek Restu, terus ini ada Gapura, masuk Gapura itu. Oh sih itu. Terus gang pertama dari jalan raya masuk ke kanan, itu tahu semua Bu Made. Pak Haris gitu tahu. Kalau Bu Made nggak ada yang tahu. Bu Puji tahunya. Bu Puji ya. Bu Puji, Pak Haris gitu aja karena jadi ketua RW. Aku udah lama nggak kesana. Kontekan ya. Tapi tiap hari ngobrak-ngobrak saya aja. Ngapain tidur aja di rumah? Ayo ke rumahku, kebalik. Wah, aku disuruh ke sana. Iya. Itu ngirimin lagu zaman kuno itu. Saya nggak jawab apa-apa. Kenapa diem aja? Tapi masih gila kayak gitu juga. Masih. Kalau ketemu itu ributnya minta ampun. Terakhir kita reuni di rumah Bukun. Ingat Bukun apa enggak? Iya lah. Nanti kita kesini juga. Bukan sehat Bu. Sehat. Nah, bukunya masih kayak gitu aja. Iya masih ya. Iya, cuma agak gemuk gitu ya. Agak gemuk. Anaknya Bukun itu lucu, si Abdi sama si Arif itu ya. Itu kan 35 semua. Pas saya datang itu, ya kayak biasa di sekolah itu ngerangkulin lah ngapain ini yang udah tua gini ya. Kangen mak kangen. Nah, butuh liar. Kenapa yang disalimin kok Bu Suyatmi dulu katanya. Malah masuk dua-duanya. Terus foto ya gitu, foto di halaman kan ada pohon-pohon banyak gitu. Mak, apa? Diajak foto sama Mas Arif, foto lah bertiga. Saudaranya yang foto. Butuh Miar dekat. Abdinya yang pergi. Arif. Jadi di foto itu
cuma Arif sama Bu Saura aja. Ah kamu beda-bedain aku sama emakmu itu. Emang aku ngajak, aku nggak ngajak, mereka sendiri yang ngajak aku foto. Nggak tahulah kenapa. Aku bilang, kan kamu yang kamu kenang dari emak kan galak, judes katanya. Ah biasa, kalau emak nggak galak, nggak judes, nggak jadi orang kita katanya. Benar Bu. Nah, itu loh yang kesal pasti sama saya, kesal pol. Suka marahin. Besok gede kamu udah siapa? Teater kok susah banget. Pak Saryono itu berantem sama saya terakhir tahun berapa ya? Dia udah jadi wakil kepala sekolah di 35. Kepala sekolahnya Pak Soekarno yang pindahin dari Priok sana. Itu apa ya namanya, anak buahnya kepala sekolah, pasti yang memihak kepala sekolah ya. Sekarang aku guru biasa. Hari Selasa kalau nggak salah, sebenarnya upacara bendera. Kita guru-guru semua kaget, kan guru-guru upacaranya kan hari apa, pokoknya nasional, ada acara nasional, kita upacaranya berdiri sama anak-anak di pinggir sendiri sebelah sini kayak biasa di bawah basket itu. Yang di depan cuma yang upacara, perangkat upacara sama kepala sekolah, wakil gitu. Tiba-tiba Pak Karna itu kok mengumumkan mengenai ujian nasional begini. Nah, anak-anak kayak gitu. Biasa rame. Nah, kan biasa kan anak-anak gitu. Kita udah kebal nggak masalah gitu. Terus kita pada ngedumel juga. Kenapa sih kepala sekolah ini cari muka sama anak-anak apa? Yang namanya hal penting itu biasanya wali kelas diajak ngomong dulu. Betul. Guru-guru diajak rapat dulu, baru diputuskan. Nah ini tiba-tiba ngomong di depan anak kayak gitu ya, terang aja anak teriak guru. Mang enak dihu sama anak-anak. Terus Pak Saryono nimpalin. Ah iya mak, harusnya kan gini-gini ya mak. Nah kamu wakilnya sana dikasih tahu. Di Galan mah nggak ada cara kayak begitu, nggak ada. Jangan dianggap kita orang Priok. Barbar itu aku. Aja. 35 itu ada sopan santunnya. Terus Pak yang bicara itu saya, Bunga Dawiyah, terus Bu Geografi yang baru pindahin dari Rawasari, SMA Rawasari itu berapa? 30 ya, yang pinggir jalan. Pinggir jalan bebas 30. Tiba-tiba aku siang itu dipanggil. Pertama dipanggil sama Pak Asep. Mak, apa dipanggil sama kepala sekolah? Di mana? Di ruangannya. Ada Pak Saryono di sana. Mak siap-siap aja. Siap-siap apa aku? Nggak tahu mak. Saya ke sana. Wajahnya udah jelek banget dua orang. Itu udah jelek banget. Gelap gitu. Saya duduk. Duduk. Ya. Ibu bicara apa? Saya mikir-mikir bicara apa? Kata Pak Saryono ini, ibu mengatakan hal yang jelek. Hal jelek apa-apaan? Katanya kepala sekolah gak punya sopan santun ini. Saya bilang iya. Emang iya? Gak punya sopan santun. Sekarang organisasi di sekolah itu ada sopan santunnya, ada tata keramanya Pak, dari atas ke bawah, baru anak itu bawa sendiri. Yang ngasih tahu beda, bukan kepala sekolah, tapi yang berwenang terhadap anak, wali kelasnya. Karena anak kalau bicara sama wali kelas dia akan terbuka, ngomong apa saja dia bebas. Tapi kalau sama kepala sekolah lihat apa figur kepala sekolahnya dia takut duluan, saya bilang. Kenapa ibu bilang gitu? Itu tentang bayaran segala macam, ujian bayar sekian gitu. Kan nggak enak ya di upacara ngomong kayak gitu. Terus, loh saya ngerti kayak begitu, bukannya saya ngerti nujum Pak. Saya ngerti itu karena Pak Saryono sendiri cerita di ruang guru tadi. Banyak guru-guru di sini yang mendengarkan, malah saling menyaut tadi. Tapi kenapa yang dilaporkan hanya saya? Memang salah Pak ya? Melawan kebijakan yang nggak benar saya bilang. Rasanya nggak ada yang salah Pak. Selama saya di 35 udah 30 tahun.
nggak ada kepala sekolah yang saya lawan, nggak ada, kecuali bapak aja saya bilang. Mana ada orang Batak itu nggak ada, saya bilang gitu. Karena selama ini saya itu merasa saya itu benar berdasarkan aturan yang ada. Ingat Pak Lam Menggula itu kurang apa kerasnya. Iya. Tapi nggak pernah saya di ini, nggak, paling ibu ini berani sama anak-anak katanya. Lah kenapa Pak? Saya bilang gitu aja kan, saling bicara gitu. Kalau Pak ini tiba-tiba nyalain guru gini, ibu melawan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang mana Pak saya lawannya? Tanya Pak Saryono itu, tadi yang laporan Pak Saryono, wah aku ngadep Saryono, tunjuk gitu. Kamu anak kemarin sore, kamu itu murid saya 3 tahun. Oh benar, saya itu orang Jawa Timur, saya nggak pernah mau bikin masalah, tapi jangan dipancing gitu. Iya betul. Ini kan orang Jawa Timur juga, lebih keras. Tapi menurut sejarahnya Jawa Timur, dia lebih takut sama orang Ponorogo, orang Madura itu, sejarahnya begitu. Ingat cerita Wario Ponorogo itu saya tahu Bu ini itu kan ya separuh Madura itu. Bapaknya juga cerita, yang ditakuti orang Madura itu cuma orang Ponorogo. Aku bukan membanggakan itu, enggak. Cuma kita orang Jawa Timur, kalau sudah ada yang memulai, kita nggak akan berhenti, gitu. Makanya Pak Saryono aku tunjuk. Anak kemarin sore, kamu itu murid saya 3 tahun. Kamu masuk 84, lulus 87 aku. Kamu sama saya kok kurang ajar. Emang dosaku apa sama kamu? Kamu sendiri yang ngomong tadi. Terus semuanya pada ini ada Budar nih segala macam yang membantah. Kenapa ya dipanggil cuma saya? Kata Pak Arnaz gitu. Karena ibu pemimpinnya. Pemimpin apa? Kalau pemimpin itu ada SK-nya Pak, diangkat ada gajinya. Aku gaji, aku gak mau disogok Pak. Omongannya kok gak enak banget. Ini sama aja sama orang Padang. Sorry yang kalian yang orang Padang ya. Karena aku punya skor yang jelek sama wakil kepala sekolah Padang. Pak Bur, ngerti ya? Pak Bur. Itu ada riwayat juga yang jelek juga. Ya urusannya perkara duit aja. Aku nggak mau ngikutin gaya dia. Aku maunya ya ini. Kalau enggak ya enggak. Kalau iya. Aku mau dikatain. Udah nggak usah dikasih jam ngajar biar dia nggak bisa makan. Aku datengin di ruangannya. Jelas banget. Pak, saya nggak ngajar pun aku masih bisa makan. Aku nggak ngajar aja orang tuaku bisa gaji saya lebih dari cukup. Gajiku berapa di 35? Cuma 80.000 itu tahun berapa? 80.000 aja. Orang tuaku gaji saya 300-500 masih mampu. Jangan begitu ngomongnya, nggak enak juga. Suamiku gaji saya juga bisa. Suamiku gajinya tinggi di PLN. Siapa yang bicara kayak begitu? Banyak yang bicara. Orang Padang juga yang bicara. Bu Tati itu laporan sama saya. Wah, Bu Tati kan orang Padang kan? Bu Tati. Bu Saki ada lapor sama saya. Coba kalau sesama orang Padang solidaritasnya aja nggak ada, terus gimana? Karena dia nggak mau solidaritas yang jelek, nggak mau. Saya nggak bicara begitu. Di depan saya jangan ngomong begitu. Lama-lama aku santet beneran. Bener saya senang. Pak Heri dulu musuhan sama saya. Pak Heri itu yang diajak ngomong itu gadis yang cantik-cantik. Guru pun juga gitu yang cantik-cantik. Yang kayak saya enggak, dilirik juga enggak. Pernah aku di ruang guru udah bel masuk habis istirahat. Memang harusnya masuk ya. Tapi aku sengaja, aku ngomong sama siapa? Ya Bu Made itu, teman akrabku Bu Made itu. Bu, ayo masuk. Bodoh aku mau masuk nanti ribut. Biarin aku di sini, sengaja. Kenapa sih orang cari masalah aja? Biarin aja. Lihat aja Padang-Padang itu aja nggak masuk-masuk. Zaman dulu masih ada almarhum Bu Yusmani yang guru bahasa Indonesia. Terus Bu Baidar juga guru bahasa Indonesia. Terus guru PKK Bu siapa itu? Orang Padang juga. Dulu Padangnya itu 80%. Aku ya tenang aja gini. Si Pak Heri tiba-tiba ini, Jawa, masuk. Biasa, manggil saya Jawa itu biasa. Gitu.
Makanya saya balas juga pakainya Padang. Kalau Bu Tuti itu, ini satu ini, diam kenapa sih? Situ kalau ada orang manggil Jawa, situ menjawab, ya biarin, situ Surabaya palsu. Surabaya palsu. Situ aslinya orang Madiun itu kayak saya modelnya. Itu sih palsu. Bu Tuti kalau datang itu diam aja. Aduh, aku sama Mbak Yuku satu ini memang nggak bisa jawab apa-apa aku. Sampai sekarang Bu Tuti juga gitu kan. Kalau saya ngomong enggak, ya udah enggak. Karena saya orangnya nggak bisa direm kalau sudah kepancing gitu aja, makanya jangan pernah mancing saya gitu. Terus saya datangin itu dia marah di sini aja Pak sekalian gitu. Daripada aku diomongin di tempat lain, ngomong di ruang guru pas saya lagi ngajar aku. Semua guru dengar. Kalau guru yang tahu saya maklum, yang ngomong itu omong kosong. Tapi orang yang tahu saya bahwa saya itu kalau nggak ngajar saya bakal mati. Enggak Pak, saya nggak mati lah. Wong saya ngajar di sini nggak minta sama Bapak. Ngajar aku tes Pak di Dinas Pendidikan, Menteri Pak yang milih saya. Saya tes benar-benar, bukan saya titipan, bukan dibawa orang, nggak tes di Gor Sumantri Brojonegoro. Saya masih ingat. Ditanyain orang sana yang bawa sini siapa, nggak ada. Saya orang Jakarta nggak kenal, saya baru datang di sini baru sebulan, saya bilang gitu. Lulusan mana? 11 Maret, lulusan sejarah, saya bilang. Oh, menterinya juga sejarah. Dulu menterinya Jenderal Nugroho Noto Sutanto. Masih ingat ya, kayak itu. Nah, terus akhirnya disambung-sambung. Oh, koneksinya menteri gitu. Titipannya menteri. Memang di zaman dulu kan Presiden Soeharto kan emang begitu Bu model sistemnya ya kan. Salam tempel ya. Iya, gitu. sistem kerajaan lah ya kan. Kepala sekolahnya Pak Raja Guguk aja nanya, Ibu kok bisa diterima? Amplopnya berapa? Saya kaget, amplop apa Pak? Kok Ibu diterima jadi pegawai negeri di 35? Enggak, saya enggak pakai amplop-amplopan, saya orang desa mana kenal amplop, saya bilang gitu. Nilai Ibu juga bagus, nilai praktek Ibu juga bagus. Temanku praktek, ujian praktek itu Pak Silaban, Pak Pahit, Pak Efrijon. Jadi kita berempat itu 4 sekawan dulu, saya kasih istilahnya. Cuma Pak Silaban itu bukan dari 35, yang 3 dari 35. Saya kan honornya di 35. Pak Silaban itu dari SMA 53 Jakarta Timur. Tapi mungkin yang Nuraj salah lihat 35. Oh gitu. Iya. Salah tulis terbalik ya. Iya, pertama Pak Silaban itu marah waktu kita praktek di sana. Dokter Andes Silaban dari SMA Negeri 35. Apa 35? Terus di depan juga protes dia. Saya bukan 35. Saya 53. Ini. Terus begitu juga. Oh, Bapak 53 ya? Iya, kenapa aku harus 35? Ush, jangan salah, 35 itu 3 dekat Tanah Abang. Enak aku bilang. Kenapa enak? Aman. Kalau situ kan penggiringan. Dekat. Terus doang. Iya. Ya, di sana. Itu bandit apa? Bandit itu di Tanah Abang. Nggak ada bandit Tanah Abang, yang ada juragan. Di sana adanya bandit Priok, saya bilang. Coba situ belum pernah lihat kan guru 35. Nih bertiga ini guru 35. Iya. Perkenalannya gitu ya. Iya. Makanya itu berbekas banget sama saya Pak Silaban itu. Kalau panggil aku kan kakak, aduh kakak, untung dulu ada kakak yang super ngeyel katanya. Kalau aku tetap ngeyel mau ke 53, aku nggak tahu lah jadi apa aku katanya. Pak Efrijan ini makanya Ban katanya. Kalau sama kakak lebih tua itu nurut, aku aja nurut. Pak Wahid yang lebih tua aja nurut juga. Jadi sampai jadi guru 35, kita 4 sekawan itu dikira kita bersaudara atau bertetangga atau satu kuliahan sama yang lain itu. Kalau makan juga gitu berempat. Nanti kalau saya lagi sibuk digodain sama Efrijon itu. Saya suka ya anak kecil aku. Godain orang tua saja. Tapi emak ini apa? Nanti bludrek loh mak katanya. Apa bludrek? Tidak ada bludrek. Bludrek itu orang yang nggak pernah senyum aku bilang. Emak kan ketawa ngakak aja. Pak Wahid juga gitu. Pak Wahid itu bisa tertawa katanya karena saya. Orangnya kan serem Pak Wahid itu. Kalau ngajar lihat aja serem. Kalau dia udah nerangin dosa sama neraka gitu. Wah. Anak-anak kalau cerita, mak
guru agama sukanya nakut-nakutin aja. Ya kamu bilang, kalau dia bilang neraka, bilang, Bapak udah pergi ke sana dulu. Mau nanti dosa. Ya enggak dosa. Kita enggak ngerti, kita nanya kok, aku enggak dosa. Dosa itu kalau kita udah ngerti masih nanya, itu namanya ngetes guru aku. Iya. Sama kamu ngeyel sama saya itu juga gitu. Sama aja. Makanya kalau guru sejarah nerangin, dengerin, kalau nggak ngerti nanya awas kamu, tak banting satu-satu aku bilang. Kebiasaannya tak banting satu-satu. Tapi anak-anak akhirnya yang ngerti. Terus Pak Wahid, alah, lihat nih hanya satu guru di sini itu yang nggak bikin istri-istri cemburu. Siapa? Ya situ itu. Jadi ternyata istri-istri mereka nggak cemburu sama saya. Istri Pak Heri yang dulu muridnya ya Bu siapa itu namanya. Dulu anak bahasa. Itu juga nggak cemburu. Cemburunya apa paling sama Bu Danis. Karena suka goda kan dia. Sama saya itu enggak cemburu kata-kata Pak Heri. Aduh ya, tobat aku. Istriku. Kenapa? Dia bilang, pokoknya guru 35 itu satu, cuma yang nggak pernah dicemburu. Siapa? Si emak katanya. Katanya emak itu siapa? Bu Yatmin. Alhamdulillah. Jadi wajahku bukan wajah tukang goda laki-laki. Kalau suaminya Bibi dulu kan satu kuliah sama saya, cuma dia matematika, saya sejarah di 11 Maret, Pak Suradi itu. Itu juga kalau sama saya kan ketemu sekolah senyum-senyum, orangnya pendiam banget. Nanti guru-gurunya lihatin wajah saya, pasti senyum. Kenapa? Aku senyum nggak boleh, aku bilang gitu. Nah, itu kan temanku kuliah, aku bilang gitu. Yang benar, tanyain aja. Tuti juga udah tahu Pak. Pertama ketemu, saya baru kenalan di ruang guru, Pak Suradi guru matematika di 35, Tuti guru ekonomi di 35. Begitu aku masuk ruang gurunya dulu di pojok di dulu sini tangga, terus ruang 1, ruang 2 itu udah pojok sini. Dulu situ ruang guru, aku masuk baru kenalan itu pertama yang mengucapkan selamat datang itu Bu Madi. Tiba-tiba aku dirangkul. Aduh temanku apa kabar? Lama kita nggak ketemu. Nah kan saya terheran-heran. Ada apa Bu? Saya bilang, temanku pura-pura lagi pakai nanya lagi. Lu kan si ini kan ini. Kalau ngomong kan lu gitu. Saya kaget. Lah udah tua kok di lu gitu kan. Maaf Ibu salah. Enggak, lu suka gitu. Ini Made Puji. Saya nggak tahu kalau Ibu namanya Made Puji, saya bilang gitu. Terus Bu Zakia Adam sama Bu guru bahasa Jerman yang satu itu bukan Bu Tere bilang gini, udah Bu Made duduk dulu, ini ibu guru baru, biar ibunya kenalan dulu. Saya kenalan, nama saya Bu Suyatmi, saya lulusan 11 Maret jurusan sejarah. Bu Made tiba-tiba dalam hatiku kenapa? Nangis dia, tapi nangis sambil ketawa. Ya ampun, aku salah ya. Udah ya boleh salah. Sorry aku salah. Kirain temanku kuliah lama gak ketemu, makanya tadi aku rangkul, aku cium. Pantas Ibu kok kayak wajahnya kok gimana gitu. Terus Pak Jalaluddin guru ilmu tata negara dulu bilang gini, makanya Bu Made perhatikan dulu, coba aku yang dirangkul. Saya jadi kayak itu. Akhirnya kita jadi sahabat baik sama Bu Made. Dan teman saya itu kok ya laki-laki semua. Pak Jalal, siapa guru agama? Oh iya. Bukan Pak Wahid. Pak Wahid kan angkatan saya. Ini guru lama Bu. Walaupun Pak Wahid itu honorarnya lebih lama dari saya paling baru. Pak Makmun apa siapa gitu. Itu guru agama, guru tata negara, terus satu lagi guru apa, bapak-bapak semua. Nah saya duduknya di situ karena yang kosong di sebelahnya situ, aku duduk situ. 3 orang nih salaman, ngenalin nama, aku juga ngenalin nama. Akhirnya saya digosip. Itu duda. Kalau duda kenapa? Aku udah punya suami. Nanti gini orangnya begini. Nah tergantung perempuannya. Nah kalau perempuan
kayak saya berani aku makan sekalian. Terus saya tanya Pak Wahid itu, ada apa Bu? Enggak apa-apa, katanya kok temannya laki-laki bukan yang ibu-ibu. Tapi ibu benar juga, ibu-ibu di sini ya ini rada-rada banyak padangnya itu, padang-padang. Yang Jawa cuma berapa? Cuma Bu Tuti sendiri kayaknya. Bu Tuti sendiri yang Jawa perempuan, yang laki-laki yang Jawa itu siapa? Saya itu kan baru, Pak Ati lebih baru lagi, Bukun baru. Siapa? Kalau Ati biologi kan orang Sunda Jawa. Pak Ati itu masih muda nih, baru lagi. Iya baru itu paling baru Pak Ati itu. Jadi Jawanya sama Pak Suradi suaminya Bu Tuti itu. Jawanya itu setelah saya ngajar di situ hanya sekitar 5 atau berapa, tambah Pak Wahid tambah saya 5 atau 7 gitu. Makanya secara voting selalu kalah. Tapi dengan datangnya saya seimbang. Ada yang bisa teriak. Musuh saya itu dulu Bu Mardiana. Bu Mardiana kan teriakannya ngegas gitu kan orang. Wah. Pas rapat, aku ingat banget itu. Rapat di lantai atas. Rapat apa dulu? Aku masih guru baru, belum 1 semester aku ngajar. Pas aku naikkan kelas, ada Pak Sirait sebelah saya. Terus sebelah sininya Pak Guru PSPB, Pak Sihite, orang Batak semua. Pas rapat gitu, ada yang setuju, ada yang enggak. Saya tanya, maaf saya guru baru, nama saya ini. Saya mau tanya, persyaratan untuk tidak naik kelas dan untuk naik kelas itu apa? Saya bilang gitu. Terus ditulis di papan tulis, zaman dulu kan belum ada fotokopi. Ditulis di lembar itu, ditulis papan tulis ini. Nah, pertanyaan saya, yang dikatakan boleh naik itu yang seperti apa, yang tidak naik seperti apa? Ada pertimbangan enggak yang abu-abu? Saya bilang. Bu Mardiana langsung teriak, berdiri, anak kecil, kamu tahu apa? Diam katanya. Nah, orang kayak gitu aku diperlakukan seperti itu, aku juga berdiri. Saya sudah tua Bu, saya bilang. Walaupun saya guru baru, tapi otak saya otak tua. Saya enaknya aja ngatain saya anak kecil. Aku catat ibu namanya Bu Mardiana, orang Padang. Saya. Itu sampai berapa bulan itu, kayak gitu. Aku bodoh amat. Aku nggak ditegur, nggak negur. Walaupun aku sadar dalam agama Islam kalau kita sudah kenal, diem itu paling 3 hari kan paling lama. Tapi karena aku udah jengkel kecil, lama-lama dia yang sadar. Yadmi, aku minta maaf ya. Aku salah ini. Akhirnya jadi teman baik sampai sekarang. Kemarin masih Yadmi lu diam aja kemana aja. Masih orangnya kayak gitu. Karena ini tinggal di mana abu-abu ya. Kayaknya ada aja. Kalau saya tegas saja, saya nggak mau jadi abu-abu. Abu-abu itu bunglon, ya kan? Tergantung situasi. Kalau situasinya menguntungkan, dia ikut seperti apa pohon itu. Iya betul. Ya Nggak kan? punya prinsip gitu ya. Nah, saya nggak mau. Saya maunya jadi orang yang lurus saja. Kalau memang harus dikatakan tidak ya tidak, kalau iya ya iya. Dan rata-rata saya pikir orang Jawa Timur seperti itu. Cuma kelihatan di depan itu galak, jahat gitu kan, karena suara kita ini apa kenceng, yang ada di hati kita, yang kita keluarkan dari mulut kita itu. Enggak sih Bu, kita juga sebenarnya kita nggak pernah ada rasa dendam sama ibu-ibu yang pernah ngajar kita lah. Yang pasti buat lucu-lucuan aja Bu, kemarin-kemarin mah. Malah kita jadi terkenang kan. Kita ingat Yayang yang mulu. Yayang kemana Bu sekarang? Yayang di mana sekarang? Yayang tahun berapa itu udah menikah sama orang Arab. Oh, sekarang di Arab nih? Enggak, sekarang udah pisah. Oh. Udah Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah mengesahkan 2 tahun yang lalu pisah. Karena apa? Dia nggak tahan hidup di Arab. Oh. Yang biasa di sini apa ada, Iya. beli gampang, di sana nggak ada. Jadi sempat dibawa ke Arab.
Iya, dibawa ke Arab. Aku udah waktu itu udah bilang, kamu betah memang hidup di Arab. Pak Bu, perjanjiannya nanti kalau ini aku pulang ke Indonesia berapa lama, 6 bulan, nanti balik sana gitu. Ternyata nggak mau, jadi harus di Arab terus. Kenalnya emang dari Arab, bukan Arab Tanah Abang ya berarti? Bukan, ketemunya di Bali. Oh di Pas Bali. dia lagi pulang ke Bali, ada temennya yang kerja bilang, lo tadi lewat ini. Iya, kenapa? Ada yang nanyain nama gue, kenalan gue. Siapa? Ada Arab. Kalau kenalan boleh aja katanya. Ternyata sudah. Lanjut. Dia ngikutin ke Jakarta, datang ke rumah ini, bilang, saya bilang, nggak bisa bahasa Indonesia dia. Saya bilang, kalau serius silakan, tapi kalau nggak serius jangan. Anakku cuma satu. Jangan pernah membuat anak saya menangis, karena kita orang tua nggak pernah membuat dia menangis. Iya. Terus saya ini orang paling keras ya. Kalau nanti terjadi kekerasan dalam rumah tangga, saya berani melaporkan situ ke kedutaan. Saya laporan polisi dulu. Dia janji enggak. Tapi ternyata dalam kenyataannya bukan kekerasan, tapi kekerasan verbal ya. Cuma ucapan aja, jangan pulang ke Indonesia, kamu di sini, kamu istri saya, ini. Ya udah, yayangnya bilang saya, ibu aku nggak boleh pulang. Terus kamu nggak kangen sama ibu? Aku bilang, kamu begitu. Kalau ibunya sendiri kamu nggak pulang-pulang. Iya. Saya telepon, diangkat sama lakinya. Aku marahin dia. Perjanjiannya di mana? Perjanjian itu tetap harus ditepati walaupun tidak tertulis. Jadi biarkan dia pulang, siang pulang di rumah cuma sebulan, nggak sampai sebulan, balik lagi ke sana. Terus orang bilang, ibu lama-lama aku gak kerasan kayak gini. Kamu ada masalah apa sama? Nggak ada masalah apa-apa. Cuma ya itu aku nggak boleh kemana-mana. Jadi keluar rumah nggak boleh. Kalau keluar rumah, dasar orang Arab matanya itu mata keranjang semua. Nanti disiulin, tiba-tiba aku lagi jalan itu di mall gitu, mobil berhenti, pintu dibuka. Takutnya kalau kita ditarik masuk, tapi kan, iya dulu waktu itu ngaji seperti itu. Nah kan di pasar, lagi digandeng suaminya orang Indonesia juga, perempuannya orang Indonesia, satu kloter sama saya. Bukan satu kloter. Dia orang dari daerah Jawa Tengah, tapi satu angkatan sama saya gitu. Satu hotel juga di bawah rumah itu. Pergi ke pasar, dikira teman-teman aman kan, berdua sama suami kan. Tahu-tahu ada orang Arab serombongan gitu, ditarik istrinya. Iya, orang Arab, polisi Arab. Lihat ya diem aja. Katanya udah biasa. Emang wataknya begitu. Mereka pakai cadar kan. Udah biasa. Pakai cadar. Dibawa ke rumahnya di atas gunung. Biasanya kan rumahnya di atas gunung semua. Udah, suaminya ke hotel, pulang ke hotel, nangis. Aku polisi, tak cuma. Kayak gitu. Makanya waktu kita haji nggak pernah kemana-mana. Nah ternyata ya yang alami kayak gitu. Takut tuh aku. Apalagi kalau dia pangkatnya lebih tinggi, dia bisa datangin suami saya. Suami saya nggak bisa apa-apa, saya bisa dibawa. Ya ampun, ya udah kamu pulang aja. Udah, kalau suami nggak mau balik ke Indonesia, nggak usah. Kamu nggak usah balik sana, ibu bisa kasih makan kamu. Terus gimana Bu? Katanya, kamu lebih cinta ibu apa suamimu? Ya, gimana ya, dua-duanya aku masih suka. Enggak, suami sama ibu. Ya kalau lihat kayak gini aku pilih ibu. Udah, pilih ibu, kamu pulang ke Indonesia setahun. Dia masih sering datang. Tahun kedua udah mulai jarang. Terus akhirnya bilang saya, ibu kalau aku mengajukan gugatan cerai gimana? Saya kasih tahu kalau yang kita cerai itu pihak perempuan, biaya sekarang perempuan. Ibu punya duit apa enggak? Ibu sekarang nggak pegang duit, tapi ibu bisa mengusahakan, bisa. Terus ternyata benar dia nyari pengacara. Pengacaranya orang Palembang, 2 orang itu. Saya ketemuan di Senayan City. Ibu guru ya.
dalam hatiku kok tahu kalau ibu disuruh. Jangan-jangan dulu murid saya tahun berapa gitu kan saya udah lupa. Ini bu, ini biayanya nanti sampai selesai, sampai menerima surat dari pengadilan biaya 45 juta, tapi nanti ada biaya lagi 12 juta. Yang 12 juta itu dibayar duluan, yang 45 itu dibayar setelah suratnya keluar. Jadi ada jangka waktu tahun gitu. Nggak masalah mas, urus aja. Soalnya saya kalau lihat anak saya kok hidupnya kok sengsara banget gitu. Saya masih bisa kasih makan dia kok. Oh ya bu, saya dikasih jadwalnya sidang ini. Kalau saya nggak bisa datang nggak apa-apa kan mas? Nggak apa-apa bu. Nanti wakil saksinya dari teman-temannya mbaknya aja. Kan teman-teman kuliahnya banyak yang mau jadi saksi. Terus ya sudah. Kan mereka pada kenal saya semua, kenal suaminya juga gitu. Akhirnya aku nggak datang. Pas November atau Oktober tahun kemarin surat kepastiannya datang, saya baca, saya bayar, pas bayar aku nggak punya duit. Aku telepon aja sama adik saya pertama di bawah saya persis laki-laki. Mbak Ibu butuh uang sekian untuk ngurus Yayang, karena aku udah bilang kalau yang cerai biaya sekian. Oh iya beres. Hari Sabtu, aku ingat itu hari Sabtu. Nanti Senin udah sampai Mbak Ibu. Ya benar. Senin udah ada pemberitaan dari BCA kalau kiriman udah datang. Langsung aku transfer langsung ke, bukan ke Yayang tapi ke pengacaranya. Langsung ke pengacara balas, Bu sudah sampai, terima kasih banyak. Suratnya saya udah kasih mbaknya. Dan nggak ada apa-apa mas. Ya, terima kasih banyak ya mas, karena nolong hidup saya bilang gitu. Sama-sama bu, itu pekerjaan saya. Tapi pekerjaan, tapi ini mas menolong hidup anak saya dan saya bilang gitu. Soalnya udah. Sananya datang waktu diadilin itu datang, disuruh mengemukakan kenapa cerai. Yayang juga mengajukan cerainya bukan masalah intern mereka, enggak. Caranya bersifat umum kalau kehidupan di sana dan di Indonesia beda. Dia nggak bisa menyelesaikan diri. Terus suaminya juga, saya sudah setuju kalau kita pisah dan kita masih jadi sahabat baik. Sampai sekarang itu suaminya kalau datang, bekas suaminya itu datang ke Jakarta masih suka nelpon. Coba saya bilang, kalau kamu ditelepon, kamu boleh ketemu, tapi bawa teman-temanmu. Jangan sendiri. Kalau ibu dengar kamu sendiri, awas kamu. Enggak bu, selama ini aku ngajak teman-temanku yang laki-laki. Teman kuliah zaman dulu kan ada yang masih hubungan baik sama aku. Teman kerja juga ada. Jadi mereka yang maju duluan, aku di belakang. Biasanya aku ngomong ini, ayo makan enak. Udah mau 2 orang, 3 orang itu jangan makan enak. Udah makan aja. Bu, kamar mandi di mana bu? Itu. Iya. Gampang bentar bu ya. Iya. Lampunya dinyalain, lampunya yang pinggir. Oh, berarti dia kerja di mana bu? Ini Yayang. Yang mana yang Yayang bu? Yang ini. Oh. Ini anak angkatku yang suka saya bawa kemana-mana, rumahnya depannya. Oh. Itu waktu masih ngajar tahun-tahun terakhir ya. Oh ibu yang ngajar. Ya, tahun Oh. terakhir. Ya, Jadi yang di mana bu sekarang bu? siapa? Tinggal di mana? Ya yang di Jakarta, kerjanya di admin. Sama, Bapak nih di IT juga nih. Tukang pelnya. Kalau Yayang kan admin. Enggak, dia baru juga kok. Waktu habis pisahan itu dia sebelum pisahan dia kuliah di IAI S2-nya kan, psikologi kan ambil situ. Sama si Surya psikologi juga tuh. Dia tapi di IAI. Iya, Surya ya bu. Oh, masih tahu itu. Tapi sudah 2 semester ini istirahat. Katanya aku nggak mau dibiayai ibu terus aja. Aku berhenti dulu, aku udah bilang sama ini pembimbingku, aku istirahat dulu. Dia udah dapat 3 semester ya. Tapi ibu sendiri di sini bu. Nilainya bagus terus sebenarnya.
Jadi ya istirahat, aku kerja dulu cari duit, nanti udah aku punya duit aku lanjutin lagi. Ya terserah kamu lah, kamu yang sekolah, kamu yang kerja, kan gitu aja. Dari dulu kan aku nggak pernah larang anak, itu nggak pernah. Cuma harus tanggung jawab pada hidupnya sendiri. Iya. Kita mau pamit ya Bu ya, mau lanjut lagi. Untuk Mas Syafi ya di sini ya. Bu Suci. Bu Suci. Ah, Bu Suci sini. iya dekat dekat. sini. Gimana sih Bu? Kalau cabai enggak?